Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Qudwatina wa Imamina wa Ka'batina Muhammad. Al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Amma ba'du. Sahibul fadila wal karam wal fakhama fi hadal majlisil mubarak murabbi ruhina wa abuna Abuya Abdullah Munif Ma'ruf matta'anallahu bitul hayatis salih. Sahibul fadilah wal karamah fi hadal majlisil mubarak Al-Syekh wal Kiai Ali Karrar San Haji min Madinati Madura. Sahibul fadilah wal karamah Kiai Masduki min Lamongan. Sahibul fadilah wal karamah Kiai Soleh Tauban min Madinah Bojonegoro. Sahibul fadilah wal karama Kiai Gus Idrar min abna Bah Maimun Zubair. Wa sahibul fadilah wal karama munsyiduna Kiai Al-Haj Nasir Mansur min Madinah Jakarta. Mata'al bitul hayatis salih kulluhum ajma'in. Dan begitu juga kepada para yai, para alim, para ulama yang berada di atas panggung barokah ini. Mohon maaf al-fagil boten saged bisa menyebutkan nama jenengan yang mulia satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kula ke jenengan semuanya, yang pada intinya kita bersyukur kita bisa berkumpul di acara yang barokah, di tempat yang barokah, di samping-samping orang yang barokah. Semoga kita semua kecipratan alim-alimnya orang-orang yang di atas panggung ini. Begitu juga kita semoga kelak di akhirat mendapatkan pandangan langsung atau syafaat langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga yang tak kalah penting, di tengah-tengah kita ini ada orang yang spesial yang pada akhir-akhir ini memperjuangkan perjuangan Islam, yang pada akhir-akhir ini beliau yang sangat satu jalan dengan kita semua. Dan beliau bukan orang biasa. Beliaulah orang, kalau kita bisa bahasakan, ya semoga dia melalui jalan yang terbaik, dan semoga apa yang dihajatkan, yang diniatkan terkabul dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah beliau? Yaitu insyaallah kalau boten kenalkan insyaallah pun semerap, tapi enggak apa-apa kita sebutkan bapak kebanggaan kita, Bapak Jenderal Purnawirawan Haji Gatot Nurmantio. Ahlan wa sahlan Bapak Jenderal. Suatu kehormatan kula menjadi MC di depan jenengan. Selama hidup kalau boten pernah menjadi MC di depan orang jenderal, makanya agak gemeter sedikit. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bersyukur semua kita berada di tengah-tengah orang spesial. Meskipun kita orang-orang yang tidak spesial, semoga kita kecipratan, semoga kita tertular
barokah mereka, kealiman mereka, kewaraan mereka, kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tentunya kalau jenengan semua melihat Bapak Jenderal ini berpidato di YouTube atau di TV, kok hebatnya. Makanya kita kan, saya minta izin bisa Bapak Jenderal memberikan sambutan meskipun 5 menit atau lebih nggak apa-apa, demi mengisi rasa penasaran kita kepada Bapak Jenderal. Makanya sebelum mauidhah dari Kiai Haji Gus Idrar, kami persilahkan dengan rasa hormat dan rasa takzim kepada Bapak Jenderal untuk memberikan sambutan. Terserah apa yang boleh sampaikan Bapak Jenderal, yang penting kita dapat manfaat dari sambutan jenengan. 5 menit atau lebih nggak apa-apa, paling sedikit. Wa alaihi falyatafaddal mashkura. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini saya singkat-singkat saja ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan oleh pembawa acara bahwa saya kalau di YouTube, gak enak kiai wani wae aku. Kalau di sini dia ada di sini yang paling senior, ada tadi saya sudah di sana-sana, ada Kiai Haji Hari Karol dari Madura, ada sekjennya, ada wakil sekjennya dan wakil-wakilnya semuanya. Tadi syairnya sudah sama-sama kita dengarkan, luar biasa. Kemudian di sebelah saya ada juga anaknya guru saya. Dulu kalau pas ada acara pasti almarhum selalu datang, Kiai Haji Idul Maimun. Kemudian juga ada Kiai Haji Abdul Rahman Hasan, pengasuh PP Anwarul Maliki. Ada Kiai Haji Nasir Mansur, ada para ulama semuanya, dan ada juga guru saya juga. Saya ini muridnya Gus Munif, dibawa-bawa ke sana-sana kemari-kemari, dan para ulama, para masyayikh, para ustadz dan guru-guru saya di belakang semuanya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Tapi dalam kesempatan ini saya mengajak kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita bisa hadir di sini. Semua yang hadir di sini pasti niatnya baik. Pasti niatnya baik. Kalau para ulama nggak usah ditanyain lagi, udah pasti. Tapi para santri, para ibu nyai, para jemaah ini datang ke sini hanya ingin mendengar tausiah tentang bagaimana Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang begitu perjuangannya hebat, yang sama-sama kita nantikan syafaatnya di akhir zaman nanti. Dan Rasulullah dengan luar biasa bisa mewariskan segalanya kepada para ulama semuanya. Tanpa ulama tidak mungkin kita bisa sholat, tidak mungkin warisan dari Rasulullah SAW bisa sampai kepada kita semua aja. Inilah Sugeng Pak, Faktor Madura. Saya lanjutkan bahwa sejarah bahwa Maulid Nabi pada mulanya diinisiasi oleh Salahuddin Al-Ayyub pada abad ke-16 Hijriah atau abad ke-12 Masehi.
Tujuannya adalah untuk mempersatukan umat dengan mengingat perjalanan hidup Rasulullah SAW, sehingga umat yang tengah jatuh kembali bangkit menjadi pemenang. Ini yang saya ingatkan. Jadi yang sedang kita lakukan ini adalah tujuannya mempersatukan umat agar umat yang jatuh bisa menang. Mengapa demikian? Karena sebelum Rasulullah ada, di Madinah itu penduduk aslinya ada dua kabilah, kabilah Aus sama kabilah Khazraj. Mereka yang tadinya hidup rukun, tiba-tiba datanglah Yahudi dengan siasat Yahudi. Akhirnya dua Yahudi ini, Yahudi Bani Quraisy dan Yahudi Bani Nadir. Yahudi Bani Quraisy sekutu dari kabilah Aus, dan Yahudi Bani Nadir sekutu kabilah Quraisy. Jadi masing-masing kelompok dimasuki. Akhirnya masing-masing kelompok yang tadi akur berperang. Singkatnya terjadi perang besar, yaitu perang Bu'ats. Banyak korbannya, hancur lebur, dan tentu yang menang adalah Bani Quraisy dan Bani Nadir tadi. Segi politik dia menang, kemudian ekonomi menang, bahkan masing-masing penduduk asli tersebut yang berperang minta bantuan dengan imbalan tanah. Itulah Yahudi. Dalam kondisi seperti ini di Madinah, kedua kelompok masyarakat ini hancur. Baru datanglah Rasulullah SAW, datang membawa risalah kasih sayang. Dengan kasih sayangnya kedua kelompok ini bersatu sehingga disebut sahabat Ansor. Tetapi Yahudi, namanya Yahudi, tidak menyerah. Seorang tepuh Yahudi yang sangat benci kerukunan umat Islam, kerukunan masyarakat Madinah, tidak rela, maka mengutus seorang pemuda yang berbaur di dalam sahabat Ansor tersebut dan mengadu domba dengan kata-kata yang menyakitkan pada saat perang Uhud tadi. Akhirnya sambil berteriak mereka akan mengangkat senjata. Pada saat itulah akan terjadi perang yang akhirnya berita tersebut cepat sampai ke telinga Rasulullah SAW dan turunlah surah Ali Imran ayat 103 yang artinya sebagai berikut: dan berpegang teguhlah kepada tali agama Allah dan janganlah bercerai-berai, ingat nikmat Allah ketika dahulu kamu bermusuhan, lalu Allah satukan hati kamu dengan cinta sehingga kamu menjadi saudara. Kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah selamatkan kamu. Hadirnya seperti demikian, Allah jelaskan kepada kamu ayat-ayatnya agar kamu dapat mendapatkan petunjuk. Saya hanya mengingatkan bahwa mempersatukan umat itu perintah Allah sama dengan perintah sholat. Kenapa saya katakan seperti ini? Tadi saya habis diskusi, kenapa sih di Indonesia seperti ini? Karena umat di Indonesia terpecah belah. Mengapa? Ulamanya yang tidak mempersatukan. Ben aku senani kalau ulama yang beruki rapopo wis kasihku wis. Yang penting tak elengke bahwa mempersatukan umat itu adalah perintah Allah. Ada di Al-Quran. Sejarahnya saya jelaskan secara singkat karena waktunya sangat singkat. Maka saya harapkan memaknai acara Maulid Nabi besar Nabi Muhammad SAW ini, mari sama-sama para ulama dan saya bersatu. Jangan mau dipecah-pecah. Karena hanya dengan persatuan lah tadi katakan kamu bisa bangkit dari kekalahan, kehancuran dan menang. Ini yang perlu saya sampaikan. Banyak ulama-ulama besar kita tetapi sebagian sudah meninggal.
Ada wali yang saya percaya, wali Jawa. Karena ketika Abah Gus Munif tak ceritakan di sini aja. Ketika saya menjemput Abah Taiful pulang dari haji, tahun 2019, saya guyon, "Bah, kok bolak-balik haji? Aku janjane orang niat haji." "Loh, kok bisa mangkat?" "Aku mangkat diperintah." Sopo sing perintah Mbak Maimun? Perintah apa? "Aku merangkat kon mangkat haji, tugasku ngerawat jenazah wali Jowo." Gus Munif, saya izin ceritakan, enggak apa-apa ya. Jadi gitu. Aku ditugaske berangkat haji ngurus jenazah wali Jowo. Mbah Maimun seto aku sing ngurusi. Ketika Menteri Agama minta nggak diizinkan, tapi di sana dipanggil siapa yang namanya Taiful Mawardi, silakan ambil jenazahnya dan diurus, dimakamkan di Maklah. Alhamdulillah saya sama Gus Munir kemarin sempat ziarah ke Mbah Maimun. Banyak wali-wali di sini dan saya yakin masih ada. Saya yakin kita bisa mempersatukan umat. Seandainya umat bisa bersatu, maka kita akan hidup di sini. Agama apapun akan hidup dilindungi oleh umat Islam. Karena umat Islam adalah melaksanakan yang tadi katakan dengan kasih sayang. Saya nggak panjang-panjang karena udah kasih tahu sama Gus Munif. Jadi saya hanya mengingatkan bahwa menyatukan umat itu adalah wajib hukumnya, dan ulama adalah pewaris dari Nabi. Jadi ikuti perintah ulamamu apapun itu. Yen kue pengen selamat, dan ulama akan menyatukan umat kita di Indonesia ini agar umat Islam menjadi satu dan kita menjadi tuan rumah, dan kita akan melindungi semua rakyat Indonesia siapapun itu di sini. Karena sekarang ini umat Islam 86%, tetapi secara konstitusi nggak sampai 10% di Senayan. Jadi makna dari ini, nun sewu kalau salah, tolong saya ditegur. Jadi salah satu bagian kecil, banyak sekali makna dari yang diwariskan Rasulullah kepada para ulama, tapi salah satu adalah menyatukan umat untuk bangkit dari kejatuhan. Sekali lagi terima kasih Gus Munif, saya diberi kesempatan, dan para yai semuanya. Ini suatu anugerah yang luar biasa. Puluhan ribu malaikat di atas mengikuti para ulama datang di sini, apalagi kita bersalawat. Semoga kita semuanya dipertemukan di padang mahsyar dan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Bapak Jenderal. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa menyadarkan hati kita bahwasanya benar kita sekarang terutama di Indonesia adalah krisis persatuan dan kesatuan, entah ulamanya atau umatnya. Semoga dengan adanya Maulid Nabi ini, dengan kita menggelar kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga umat Islam terlebih yang ada di Indonesia dipersatukan lagi, dikuatkan lagi oleh Allah, sehingga nanti yang insya Allah umat Islam akan kembali seperti di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditakuti oleh musuh-musuhnya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Tentunya Munsyiduna Kiai Nasir akan membawakan qasidah satu yang lagi viral katanya. Saya penasaran apa qasidahnya Kiai Nasir. Setelah ini insyaallah mauidhah dari Gus Idrul Maimun. Wa alaihi falyatafaddal masykurah. Kiai. Lanjut.